Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore sahabat Beruang Madu Institute, kapanpun dan dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan sore hari ini kita memulai kembali diskusi rutin Beruang Madu Institute, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang atau seputar social worker atau pekerja sosial. Dan kita nanti akan ngobrol bersama narasumber yang luar biasa dan insya Allah akan bergabung bersama kita sesaat lagi. Beruang Madu Institute melalui tayangan ini menghimbau kepada seluruh warga Balikpapan untuk tetap menjaga kesehatan mengingat kondisi atau situasi pandemi yang belum usai, dan kita mengetahui bahwa Balikpapan termasuk dalam zona penularan COVID yang cukup tinggi, sehingga kita sebagai warga Balikpapan perlu turut aktif untuk menjaga atau mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan buat kita bersama. Nah, kemudian jangan lupa tetap memakai masker ketika kita berada di luar atau ketika kita beraktivitas di luar. Kemudian selalu menjaga jarak dan rajin cuci tangan. Ya, seperti itulah himbauan-himbauan yang diberikan oleh pemerintah Kota Balikpapan kepada seluruh warga Kota Balikpapan untuk tetap menjaga, mengikuti, menaati protokol kesehatan yang berlaku. Baik, pada sore hari ini kita akan membahas tentang satu tema yang insya Allah mudah-mudahan sangat menarik, karena dengan pembahasan kita pada hari ini kita akan menambah pengetahuan kita tentang social work atau pekerja sosial, yang di dalamnya nanti kita akan melihat ya seluk-beluknya, kemudian juga tentunya faedah ya dan manfaatnya apa saja. Kita nanti akan ngobrol bersama Mas Jo yang insya Allah sudah bergabung bersama kita. Baik, kita akan undang terlebih dahulu kepada Mas Jo. Baik, mudah-mudahan sudah sudah mulai koneksi ya. Nah, dia. Assalamualaikum Mas Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Suara terdengar jelas, alhamdulillah. Ya, gimana Bang Dodo? Alhamdulillah sehat ya Bang Jo ya, sekeluarga. Alhamdulillah ya. Sehat. Alhamdulillah. Ini lagi liburan ya pasti ya. Work from home ya, atau work from office? WFO sih, cuman ini hari Minggu libur. Kemarin libur panjang dari hari Kamis ya. Sabtu Minggu sekarang. Cuti bersama ya kemarin kita ya. Hari Jumat. Oke, siap. Mas Jo, insya Allah sore ini kita mau ngobrol santai kan soal social worker ya. Mungkin sebelum kita ngobrol santai, saya sedikit menyampaikan bahwa Mas Jo ini merupakan Community Development Officer di PT Pertamina DPP Uspin dan Group. Beliau juga salah satu kontributor ya, Mas Jo ya, kontributor di buku Bunga Rampai yang menceritakan tentang seluk-beluk pekerjaan sosial. Ya, nanti untuk lebih jelas dan lebih mantapnya lagi akan di-share langsung oleh Bang Jo kepada kita semua. Baik, pertama nih Bang Jo, boleh nggak sih ceritakan apa sih social worker itu, kemudian bagaimana sih ketertarikan Bang Jo untuk terlibat di dalam keilmuan atau kegiatan tersebut. Oke. Baik, terima kasih Bang Dodo. Sebelumnya barangkali perkenalan sebentar ya. Iya, siap-siap. Baik, perkenalkan nama lengkap Joko Setiawan, biasa dipanggil Mas Jo. Kenapa Mas Jo? Sebenarnya itu adalah nama blogger Bang. Jadi aku dulu dari 2008 itu ngeblog gratisan pakai WordPress. Nah, di zaman 2008 orang ngeblog, kemudian
Aku punya nama online, nama blogger itu Muhammad Jo Sekigawa. Nah, jadi ketika teman-teman baru tahu membaca tulisan-tulisan di sana saling berinteraksi, itu manggilnya Mas Jo semua gitu. Jadinya ketika teman-teman di kampus itu baru ketemu setelah melihat blog saya, jadinya mereka panggilnya Mas Jo gitu. Kayak Oh gitulah. iya, iya, iya. Mirip-mirip, Jadi saya juga blogger juga Mas Jo, tapi cuma setahun. Nama blognya Bang Dodo juga sama. bangdodo.blogspot.com. dari tahun berapa? Tahun 2006 kalau nggak salah, tapi cuma sebentar Oh, karena malas lebih nulis. senior ya. Oke, Ya, siap kemudian Mas Jo. Kemudian lanjut ceritanya mengenai pekerjaan sosial. Ini tidak terlepas dari ada kampus khusus, Bang. Jadi di Indonesia itu ada namanya perguruan tinggi kedinasan, namanya dulu Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. Nah, dia ini sekolah di bawah Kementerian Sosial. Gitu. Nah, tahun-tahun dari tahun 2018 atau 2019 kemarin namanya sih berubah ya. Poltekesos sekarang. Politeknik Kesehatan Sosial di Bandung. Nah, status masih tetap di Kementerian Sosial. Nah, di sanalah kita belajar dan baru mengetahui secara tepatnya bahwa yang namanya pekerja sosial dan sosial itu bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh siapa saja gitu, karena dia ada terminologi khusus dalam dunia internasional, disebutnya sebagai social work gitu ya, pekerjaan sosial, dan dia ada definisi khusus yang menyebabkan dia kemudian spesial, tidak boleh digunakan oleh siapa saja adalah tidak boleh digunakan oleh siapapun juga maksudnya, kecuali yang sudah punya 3 hal pekerjaan sosial itu ya. Yang pertama adalah dia body of knowledge gitu ya, ada ilmu pengetahuan di sana, kemudian ada body of skill, ada keterampilan-keterampilan khusus, dan yang terakhir adalah body of value, ada norma-norma etika atau kode etik yang harus dipenuhi. Nah, maka pekerjaan sosial ini apa sih sebenarnya? Jadi pekerjaan sosial ini kalau dalam bahasa sebenarnya yang bisa kita pahami adalah suatu bidang ilmu yang membantu masyarakat, dia bisa membantu individu, kelompok, grup, atau komunitas atau masyarakat untuk kembali berfungsi secara sosial kembali. Nah, poin inti dari pekerjaan sosial adalah berfungsian sosial. Berfungsian sosial itu apa? Ya, kita sebagai orang normal ini gitu, bukan orang normal sih apa istilahnya ya, sebagai manusia yang yang wajar lah gitu. Nah, yang dalam Kementerian Sosial itu dia menyebutkan ada beberapa namanya itu pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, PPKS gitu. Atau ada yang istilah lama itu PMKS ya, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Nah, dia itu nanti ada banyak, Bang. Kalau kita kaitannya dengan Kementerian Sosial itu pasti tahu banget. Misalkan dia sebut di situ ada anak terlantar, kemudian ex napsa gitu ya, ex warga binaan pemasyarakatan, kemudian korban, termasuk korban bencana dan lain-lain, itu adalah orang-orang yang memerlukan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Maka pekerja sosial membantu orang-orang ataupun kelompok atau grup atau masyarakat untuk berfungsi normal kembali gitu. Jadi secara psikologi kita masuk, secara interaksi sosialnya kita juga membantu, dan supaya dia bisa mandiri. Intinya seperti itu sih kurang lebih, Bang, untuk ilmu pekerjaan sosial. Ya, menarik sekali ya. Tadi disebutkan ternyata untuk pekerjaan sosial ini membutuhkan apa namanya kriteria-kriteria yang apa namanya tidak istilahnya tidak sembarangan ya untuk disandang oleh apa namanya sebuah lembaga atau personal gitu ya. Tadi membutuhkan salah satunya perlu mengetahui kode etiknya juga ya, salah satunya itu ya. Kan ini Bang, di kita di Indonesia itu sudah ada ikatan resminya ya, organisasi profesi, namanya Ikatan Pekerjaan Sosial Profesional Indonesia. Gitu. Kenapa masih ada nama profesional di sana? Karena yaitu di Indonesia ini namanya pekerja sosial atau pekerjaan sosial itu masih belum terlalu dikenal. Makanya organisasi profesi kita ada menyematkan profesional di sana yang
membedakan dengan penyebutan-penyebutan umum di masyarakat kita yang masih perlu kita luruskan. Kayak gitu. Jadi ada organisasi profesinya termasuk sertifikasi pekerja sosial tuh ada, Bang. Gitu. Iya. Wah, luar biasa ya. Berarti memang nanti arahnya pekerjaan sosial, kalau kita tadi mendengar penjelasan dari Mas Jo, memang ujung-ujungnya adalah pemberdayaan ya, pemberdayaan masyarakat. Betul. Gitu ya. Betul. Oke, berarti ini sangat erat ya kaitannya sama pekerjaan Mas Jo sekarang di Community Development Officer ya. Betul sekali. Jadi alhamdulillah Bang, jadi sejak kuliah kita 4 tahun belajar ilmu pekerjaan sosial. Di sana fokusnya bisa dua hal. Kita melayani casework atau pelayanan langsung secara individu ke individu atau individu kita ke kelompok, dan juga ada yang pelayanan untuk COCD namanya, Organization and Community Development. Jadi pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Nah, di kampus belajar itu kemudian pekerjaan saya dari sejak lulus 2012 sampai sekarang itu konsisten, Bang. Meskipun tempatnya beda-beda, perusahaannya beda-beda. Kadang saya di kadang saya di NGO, kemudian di termasuk seperti yang sekarang. Tapi inti prakteknya adalah yaitu membantu orang-orang atau kelompok orang atau kelompok masyarakat mandiri kembali seperti itu. Oke. Tadi apa namanya disinggung tentang lembaga pendidikannya yang di bawah Kementerian Sosial ya. Sampai sekarang berarti masih ada ya, Mas Jo ya? Sampai sekarang masih ada. Masih ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu itu karena di bawah kementerian, berarti ada semacam ikatan dinas gitu kah atau bagaimana, Mas Jo? Ya, pada awalnya perguruan kedinasan itu dibentuk untuk memenuhi kuota di kementerian-kementerian untuk mengisi pos-pos orang-orang di kementerian. Tapi dari tahun 2000 khususnya di kampus saya itu udah tidak ikatan dinas, Bang. Jadi dia umum aja, siapapun umum sesuai dengan tes masuknya dia masuk, kemudian ketika lulus ya lulus aja gitu, tidak ada ikatan dinas. Tapi kalau ada Kementerian Sosial buka lowongan, nah teman-teman Poltekkes ini bisa langsung daftar dan mengikuti tes secara biasa saja gitu. Tapi karena kita belajarnya intens, jadi ya kebanyakan pasti masuk biasanya begitu. Oke. Terus kalau awalnya berarti ada semacam ikatan dinas ya dulunya ya. Itu di mana kalau boleh tahu, Mas Jo? Di Kementerian Sosial gitu, atau juga mungkin ke dinas-dinas sosial di daerah-daerah atau bagaimana? Ya, kalau dulu yang ikatan dinas itu sistemnya dia kementerian, Bang. Jadi dia daftar ada apa namanya? Semacam bukan magang ya, tapi istilahnya apa? Ceritanya sih ya, kalau saya di zaman saya kan udah nggak ada. Tapi ceritanya adalah mereka nanti semacam dimagangkan begitu dalam 1 tahun, kemudian baru ngambil sarjananya lagi di STKS itu, kemudian baru dia direkrut, dia resmi menjadi PNS gitu. Oke. Dan dia dikirim ke daerah-daerah seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya. Wow. Ya. Siap. Nah, oke, Mas Yud. Jadi luar biasa tadi penjelasannya ya tentang pekerjaan sosial ini, bahwa ini adalah pekerjaan yang apa namanya, kalau bisa dibilang ya harus punya spesifikasi khusus gitu ya, karena bertujuan sangat mulia sesuai dengan tema kita pada hari ini ya, Bang Jo ya, help people to help themselves gitu ya. Nah, baik, Mas Jo, kalau boleh tahu nih apa namanya kaitannya nanti dengan program-program pemberdayaan ini kan erat juga ya dengan yang namanya program CSR atau Corporate Social Responsibility, yang biasanya program CSR ini wajib ya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan untuk memberikan selain kebermanfaatan juga dalam rangka memberdayakan masyarakat yang ada di sekitarnya gitu ya. Nah, boleh nggak Mas Jo ceritakan nih seluk-beluk tentang program CSR ini ya, barangkali mungkin nanti bisa berkolaborasi ya dengan berbagai macam
lembaga, dengan pemerintah, dengan komunitas, dengan organisasi yang ada di balik pesan. Ya, oke Bang Dodo. Mengenai CSR ini, kalau dalam dunia internasional, kita yang paling umum diketahui itu adalah berpatokannya pada ISO 26000 Bang namanya. Jadi Guidance on Social Responsibility, panduan terhadap tanggung jawab sosial. Nah, dari Guidance ISO 26000 ini, dia yang disebut sebagai CSR itu tidak sebatas apa yang dilakukan oleh corporate gitu, tidak dilakukan oleh perusahaan saja, tapi dia merujunya adalah organisasi. Nah, organisasi ini bisa organisasi non-profit dan bisa menjadi for profit gitu. Maka sebenarnya kalau kita mengacu pada ISO 26000, yang wajib melakukan social responsibility itu adalah semuanya. Dia NGO, kemudian perusahaan, dia korporasi, firma-firma, kantor lawyer segala macamnya itu punya tanggung jawab sosial sebenarnya kalau kita mengacu pada sana gitu. Termasuk Nah, bisa Beruang Madu Institute pun juga bisa masuk ke situ ya. betul karena dia berupa organisasi kan gitu. Nah, kemudian yang spesifik yang dijelaskan di sana adalah tanggung jawab sosial ini dia ada karena hasil dari dampak keputusan dan juga kegiatan yang dilakukannya gitu. Makanya jadi CSR ini bukan sekedar memberikan sesuatu kepada masyarakat gitu ya, atau membagikan laba suatu organisasi kepada masyarakat, melakukannya karena memang ada dampak yang dia lakukan dari pengambilan keputusan ataupun aktivitasnya gitu. Jadi dampak itu kita tidak berbicara mengenai dia ngeluarin limbah, dia ngeluarin suara bising, tidak hanya itu, tapi terhadap keputusan-keputusan organisasinya, nah, yang itu berdampak pada masyarakat, maka dia wajib untuk mengeluarkan social responsibility. Nah, itu untuk memahami mengenai CSR standar ISO 26000. Nah, bagaimana dengan yang dilakukan perusahaan? Kalau mungkin 1 dekade yang lalu lah ya, 5 atau 10 tahun yang lalu, itu banyak perusahaan di kita, terutama di Indonesia, melakukan CSR tuh dia mikirnya hanya memadamkan api saja Bang. Memadamkan api kebakaran. Jadi kalau ada masalah, dia memberikan sesuatu pada masyarakat. Padahal tidak demikian gitu. Kalau pemahaman CSR yang benar dan yang diadopsi seluruh perusahaan sekarang ini, dia ketika memberikan dana perusahaan kepada masyarakat itu harus yang bisa memberdayakan atau berkelanjutan. Jadi tidak sekedar membelikan komputer, tidak sekedar membangunkan gedung sekolah atau apa, tapi yang sifatnya ada pendampingan dan berkelanjutan. Kenapa demikian? Karena memang CSR ini, apalagi sekarang ini dikaitkannya dengan, kalau dulunya dengan MDGs, sekarang dengan SDGs gitu ya. Kalau kita berbicara SDGs itu kan Sustainable Development Goals, itu dia harus punya efek jangka panjang gitu, berdampak jangka panjang dan menyebabkan kemandirian, tidak lagi tergantung kepada seseorang yang memberikan bantuan itu atau perusahaan yang memberikan gitu. Jadi CSR ini apalagi perusahaan besar lah ya, terutama kalau kita berbicara di Balikpapan, ada banyak sekali perusahaan, baik migas maupun tambang, sawit, HTI, macam-macam. Mereka sudah berpikirnya ke arah pemberdayaan, gitu, CSR-nya. Nah, untuk melakukan kegiatan yang sifatnya pemberdayaan ini, maka kita butuh orang-orang atau kelompok atau organisasi yang dia memang sudah fokus untuk mau melakukan sesuatu yang terkendala aksesibilitas, apakah itu dana, apakah itu jaringan dan lain-lain. Itu makanya perusahaan-perusahaan ini dia tuh pasti senang ada suatu lembaga atau suatu komunitas atau mungkin kelompok gitu ya, yang dia secara visi memang sudah punya visi untuk membangun masyarakat di sekitarnya. Apakah dia merujuk kepada kelompok tani, kelompok nelayan, anak-anak jalanan misalkan kalau ada. Nah itu sebagai
mitra strategis. Itu sangat tepat sekali. Karena memang dia melakukan itu bukan karena ingin cari untung kan sebenarnya. Dia memang benar-benar punya visi, punya misi, hanya saya Mohon izin, Mas Jo, koneksinya kayaknya agak terganggu ya. Koneksi saya atau koneksinya Mas Jo nih? keinginan mereka sendiri di awal. Kayak gitu Bang Dodo. Oh, siap-siap. Oke. Nah, tadi diceritakan juga nih sama Mas Jo soal apa namanya bentuk pemberdayaan atau istilahnya kalau dulu kan kesannya CSR itu memadamkan kebakaran ya. Maksudnya itu sebenarnya istilah ya bahwa nih saya kasih bantuan selesai gitu ya. Nah, kalau sekarang kan orientasinya adalah bagaimana memberdayakan. Nah, boleh cerita nggak Mas Jo apa-apa aja sih bentuk-bentuk kegiatan yang selama ini mungkin Mas Jo pernah terlibat langsung gitu ya dalam bentuk apapun ya, entah pendampingan atau apa, boleh diceritakan mungkin Mas. Ya. Jadi kegiatan kita apa namanya yang ini cerita umum aja ya, karena di sini kan saya tidak sedang berbicara untuk mewakili posisi pekerjaan saya sekarang, tapi ini lebih kepada pengalaman secara umum. Ya. Jadi kalau memberdayakan masyarakat ini, saya ceritakan untuk daerah terpencil lah ya. Dulu saya pernah kerja di daerah Kembang Janggut di Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah di sana secara aksesibilitas itu luar biasa, jauh dari peradaban lah ya, jauh dari kota, tidak ada akses, jalannya juga masih sangat luar biasa, bahkan nggak ada jalan, maka jalan satu-satunya lewat sungai. Nah tapi di situ ada desa-desa, ada kecamatan juga gitu, dan di situ ada perusahaan. Nah di kabupaten apa itu Mas Jo? Kutai Kartanegara, Kukar. Oke, siap. Ya. Nah di sana kita kalau berbicara mengenai kebudayaan itu harus melihat dua sisi. Yang pertama adalah di sana ada potensi apa dan di sana ada masalah apa, gitu. Potensi dan masalah ini tidak boleh kita lihat dari kacamata dari perusahaan ataupun organisasi yang melihatnya, tapi kita harus bersama-sama dengan masyarakat memahami bersama-sama bahwa oh iya memang A itu masalah. Jangan sampai kita bilang A itu masalah, masyarakat bilangnya oh itu mah bukan masalah, berarti kan nggak ketemu nih. Nah makanya potensi. Kalau kita bilang oh B itu potensi, ternyata setelah kita diskusikan dengan masyarakat, oh B itu bukan potensi, itu malah masalah misalkan. Nah ini sesuatu yang harus kita sinkronkan terlebih dahulu dari pihak yang akan memberikan bantuan pemberdayaan dengan masyarakat yang menerima program pemberdayaan. Nah, ketika masalah dan potensinya sudah keluar, maka kita dorong potensi mana yang paling memungkinkan untuk kita lakukan gitu. Kalau kita berbicara potensi mungkin banyak sekali, kemudian ada potensi yang itu masih belum bisa kita lakukan dengan segera, misalkan apa namanya ya intinya tidak bisa langsung kita lakukan, tapi misalkan Kembang Janggut itu misalkan ya di sana kan ada sungai, di situ sungainya cukup lebar, kemudian arusnya juga tidak kencang itu, tapi orang-orang di sana ketika mengkonsumsi ikan, kebutuhan ikan kan besar mereka ya. Sementara ini mereka nggak selalu beli dari luar. Padahal ada sungai di sana yang bisa, yang punya potensi untuk jadikan keramba apung, dibudidayakan. Nah, di sanalah kita menggerakkan kelompok masyarakat gitu ya, dengan koordinasi kepala desa, kemudian camat, masyarakat, kita diskusikan semuanya, kemudian memahami secara bersama-sama bahwa oh iya ini memang potensi, cuman kami nggak tahu cara membudidayakan ikan seperti apa, maka perusahaan masuk di sana, memberikan pelatihan atau mendatangkan pelatih khusus yang expert di bidang pembudidayaan ikan itu untuk memberikan penguatan kepada mereka, termasuk nanti memberikan modal awalnya gitu.
Nah, seperti itu kurang lebih contoh sederhananya ya. Jadi kita melihat potensi dan masalah bersama mereka, kemudian mengerjakan juga bersama-sama mereka. Karena kalau kita ini sebagai pelaku pemberdayaan kan tidak superhero, Bang. Jadi bukan kita yang hebat. Hebat itu tetap masyarakatnya. Karena yang nanti terbangun itu kan masyarakatnya, bukan hanya sebagai istilah kasarnya broker lah ya, menjadi penyambung berbagai macam tidak nyambung itu. Nah, kita ini menjadi brokernya kayak gitu. Tapi kembali lagi, program pemberdayaan itu tidak akan pernah berhasil kalau masyarakat belum tersadarkan. Jadi mau dana ratusan juta, mau alat secanggih mungkin kita berikan, kalau masyarakat sendiri belum ngeh gitu ya, belum mengerti betul arti atau kegiatan yang kita lakukan berupa pemberdayaan itu, nggak akan pernah berhasil. Berhasil pun mungkin sekedar satu kali untuk peresmian lah ya. Setelah diresmikan kemudian kayak gitu, Bang. Wah, luar biasa ya. Nah, akhirnya jadi kepikiran juga nih ya Mas Jo ya, terkait dengan situasi sekarang yang lagi biasa hebatnya pandemi ini, tentunya juga mungkin program-program yang semacam ini sangat dibutuhkan sekali ya di masyarakat gitu. Nah, termasuk juga kemarin sempat tercetus beberapa pemikiran bagaimana sih kita bisa mensosialisasikan kepada masyarakat untuk bisa menjaga ya salah satunya ketahanan dari sisi pangan gitu ya, ketahanan pangan. Nah, mungkin Mas Jo ada pengalaman nggak seputar ini? Tadi sebenarnya sudah disebutkan sih ya contohnya ya tentang budidaya ikan kan salah satu upaya untuk memperkuat ketahanan pangan juga gitu. Nah, ada cerita lain kah mungkin Mas Jo, terutama nih di masa-masa pandemi seperti sekarang? Ya, kalau pandemi terkait penanam pangan secara langsung sih belum. Atau dengan yang pandemi ini kita sama ini sesuatu yang orang mungkin usia sampai 40-50 kita belum pernah ya merasakan kondisi seperti ini. Nah, tapi kalau kita mencoba berpikir gitu ya, apa sih kira-kira untuk ketahanan pangan gitu ya, sehingga nanti masyarakat itu dia bisa sedikit bertahan. Jadi tidak untuk bertahan dalam jangka panjangnya, ini hanya dalam jangka pendek tentu. Kalau kita berbicara ketahanan pangan di sisi tiap rumah tangga, tentu kan itu kecil dampaknya. Tapi karena kecil ini sudah melakukan, maka secara makronya juga terbantu. Kurang lebih seperti itu. Maka hal yang paling bisa kita lakukan untuk di rumah tangga ya memanfaatkan apa yang ada di dekat rumahnya, pelatarannya dia, apakah di lantai atasnya dia, kalau ada misalkan itu untuk diberdayakan untuk tanaman-tanaman yang memang bisa dikonsumsi secara langsung oleh mereka. Jadi tanpa perlu khawatir untuk beli karena dana yang terbatas, jadi bisa saving juga. Hanya saja tentu kita kan perlu pikirkan kecocokannya juga. Kalau di tiap lokasi pasti berbeda, dari suhunya, dari dia di atas muka permukaan lautnya, segala macam. Maka yang cocok apa? Nah, itu perlu dicari dulu, seperti itu. Dipikirkan sama-sama, kemudian juga tidak sekedar nanam dipanen sekali habis, tapi juga nanti kita perlu pikirkan bagaimana menyemai itu untuk terus bisa berputar gitu. Nah, sistemnya kayak gini kan perlu sebenarnya tidak semua orang bisa. Kalau sekedar nanam nunggu berbuah mungkin semua orang bisa, tapi bagaimana mengatur polanya sehingga dia bisa mana yang dikonsumsi duluan bisa, mana yang tetap dia harus bertahan supaya nanti bisa berbuah lagi atau bisa dipanen lagi. Nah, ini butuh pendampingan yang ya memang orang yang bisa gitu untuk memberikan ilmu dan keterampilan terkait hal itu, Bang. Betul. Iya, memang ini ya sangat dibutuhkan sekali, dan tentunya program-program social work juga masuk ke ranah seperti itu ya, Mas Jo ya. Ya, tentu. Baik, Mas Jo, sebagai sesi penutupan, mungkin ada beberapa poin-poin yang ingin Mas Jo sampaikan, yang mungkin ada pesan kepada seluruh warga Balikpapan, bagaimana
bisa menyikapi khususnya situasi pandemi yang saat ini di Balikpapan, khususnya di Balikpapan ya, mohon izin, yang sedang dalam masa kembali kritis gitu ya. Kalau kita membaca di media, kemudian pemberitaan resmi dari tempat Balikpapan, kita kan sedang mengalami seperti gelombang yang berikutnya dari pandemi ini. Nah, mungkin Mas Jo bisa menyampaikan pesan-pesan dari perspektif social work gitu. Siap. Baik, tentu pesan dari kita juga selaku pekerja sosial ya, social worker, tentu juga sebenarnya pesan umum. Pesan yang umum untuk mencegah daripada semakin meluasnya virus ini gitu ya. Tentu kalau tidak kondisi yang sangat urgent sekali untuk keluar, maka lebih baik di rumah. Kemudian kalaupun keluar, maka harus jaga interaksi dari orang yang tidak kita kenal, kemudian cuci tangan selalu, dan jaga dari orang-orang yang sakit tuh agak jauhi untuk sementara. Artinya maksudnya tidak langsung berinteraksi, karena itu potensi sekali untuk terpapar. Nah, yang kedua, tentu Balikpapan juga khususnya saya pernah baca data dari Dinas Tenaga Kerja ya, ada ribuan orang yang memang terkena PHK. Gitu. Jadi pesannya barangkali untuk kita semua, termasuk saya pribadi gitu ya. Jadi kita tidak boleh putus asa, harus ada selalu harapan. Yang kedua, kita tidak boleh berhenti gitu ya, tidak boleh berhenti bergerak. Kita harus selalu senantiasa berusaha mencari solusi dengan komunikasi dengan orang lain, dengan mencari informasi yang sekiranya bisa kita manfaatkan, dan ya jangan gengsi untuk kalau misalkan ketika pekerjaan yang kita miliki itu tidak ada, kita mengerjakan apapun yang halal gitu, termasuk jualan. Gitu. Kalau orang ini terbiasa bekerja kan, jualan itu biasanya malu ya. Kalau tidak punya basic marketing gitu, merasa tidak punya basic marketing itu jualan malu. Padahal ya semua orang bisa jualan sebenarnya, tinggal ketemu customer yang tepat gitu kan sebenarnya. Nah, nanti jadi itu jangan putus asa, putus semangat, terus bergerak. Kemudian kalau memang harus melakukan sesuatu yang menurut kita pertama malu gitu ya, tapi ya kita tetap harus lakukan untuk bisa bertahan untuk sementara waktu. Kemudian ya bisa dengan membuka jejaring yang lebih luas dengan teman-temannya, yang teman lama, teman dekat, teman agak jauh gitu, dan juga organisasi-organisasi, termasuk juga barangkali nanti perusahaan gitu ya. Kalau dengan organisasi barangkali ya mereka memang karena organisasi sosial, misalkan mereka punya program, mungkin kita bisa coba untuk jangkau itu. Nah, kalau untuk terkait perusahaan, memang masih jarang sih ya perusahaan yang langsung memberikan bantuan kepada orang per orang. Tapi paling tidak perusahaan itu punya gambaran gitu loh terhadap masalah yang real ada di masyarakat. Itu seperti apa? Paling enggak, kalau misalkan saya kan bingung harus perusahaan ngapain, ntar di sana tanya satpam mau ngapain segala macam. Paling enggak dari media-media sosial. Nah, itu kan bisa IG-nya, email-emailnya, kita sampaikan aja apa yang menjadi masalah dan kira-kira solusinya butuhnya apa itu masyarakat. Nah, itu bisa menjadi data perusahaan. Kemudian nanti ketika perusahaan itu mau membuat program yang tepat, itu memang ya tepat karena memang realnya masyarakat tuh kondisinya seperti ini dan butuhnya seperti ini, kayak gitu. Sementara kayak gitu, Bang. Siap. Mantap, terima kasih banyak Mas Jo atas berkenannya pada kesempatan sore hari ini sudah diskusi bersama kita tentang social work yang merupakan salah satu peran yang bisa kita ambil bersama ya Mas Jo ya, terutama dalam menghadapi situasi saat ini. Dan tentunya peran dari social work ini tidak hanya terbatas pada kondisi-kondisi yang saat ini kita alami ya, tetapi seterusnya gitu ya dalam rangka pemberdayaan masyarakat khususnya di Kota Balikpapan. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Mas Jo atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lagi di lain kesempatan. Insya Allah, Bang. Sahabat BMI, kami undur diri. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDM Salam. kuat, Indonesia maju. Ya, terima kasih juga BMI. Ya, Sukses yo, terus. sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.